Aku Oke. yang berwarna sendiri ya. Wah, Iya. wah udah direkord. Oke, siap ya. Oh, udah direkord. Oh ya udah. Oke. 3, 2, 1. Oke, selamat malam Demi Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, di channel Diary Mata Indigo bersama Mas Yus. Dan malam ini di segmen cerita horor Diary Mata Indigo. Nah, ini tentu saja kalau cerita horor Diary Mata Indigo, Mas Yus sudah kedatangan seorang narasumber yang dia juga memenangkan lomba cerita horor yang sempat diadakan di Instagram. Dan Mas Yus mengundang dia untuk menceritakan pengalamannya kembali, pengalaman horornya kembali, khusus untuk teman-teman, dan bagaimana sebenarnya kisahnya, atau mungkin di sana terjadi interaksi astral, atau mungkin di sana dia mengalami hal-hal yang aneh. Bersama saya sudah ada Mbak Ain selaku yang punya cerita, nanti dia akan ceritakan, dan malam hari ini juga ditemani oleh Mbak Nino Margareta. Dia juga seorang yang punya kepekaan dan dia juga akan membantu Mas Yus untuk mungkin membahas ceritanya dari sudut pandang mata batin. Ya, nanti akan kita coba dengarkan. Aku mau menyapa dulu Mbak Ain, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk diundang di channel Mas Yus, di channel Diary Mata Indigo. Nah, ini kalau nggak salah kemarin bercerita tentang pengalaman ketika kuliah kerja nyata ya, atau KKN ya, Iya, gitu ya. betul-betul. Nah, itu lokasinya di mana waktu itu KKN-nya? Sebenarnya masih di area Jogja, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Tapi lebih detailnya mungkin nggak usah di ini ya, nggak usah di lebih detail di depan di daerah Gunung Kidul. Oke, pokoknya Jadi di deket sana gitu ya. loh kemarin itu. Oke, dan mungkin langsung aja diceritakan pengalamannya sebenarnya itu perjalanannya gimana sih? Kenapa itu kemudian bisa jadi sebegitu horornya kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, halo, ini Ain. Biasanya aku kan nulis-nulis di sepotong kaki ya, di IG di sepotong kaki. Kemarin waktu ikut kompetisi nulis itu, aku nyeritain part waktu aku KKN. Jadi waktu KKN itu kan kita dikenalin di pengelompokan, diumumkan pengelompokan waktu mendapatkan teman KKN-nya siapa aja, terus tempat penempatan KKN-nya di mana, itu kan bulan September 2017. Nah, 3 tahun yang lalu. Nah, waktu itu tuh orang-orangnya tuh normal, maksudnya dalam artian kelihatannya anak-anak cheerful, nggak yang kelihatan gimana-gimana gitu kan. Nah, setelah kita udah kenal sekitaran 2 bulan, 3 bulanan, nah kita menyusun program kerja ya kalau untuk KKN kita ngapain aja di sana. Nah, itu tuh baru mulai kerasa. Aku ngerasa di kelompok ini kok aku ngerasa agak bukan nggak nyaman di kelompok ini sih, tapi ke depannya untuk saat KKN kok aku ngerasanya ada firasat buruk gitu loh. Nah, terus waktu di pas pengumpulan hari terakhir untuk program kerja kita itu, kan kita kan punya base camp. Base camp kita itu di salah satu rumah temen KKN-ku juga di daerah total lah, di daerah mana itu namanya? Taman Siswa, di daerah Taman Siswa. Waktu itu tuh aku awalnya tuh sama kelompokku tuh bukan ngetes, cuma aku bilang ke teman-temanku, aku dianterin pulang dong, soalnya waktu itu kan udah jam 11 malam. Biasanya tuh jam 11 malam pulang jam segitu tuh aku nggak masalah. Cuma kok pas hari itu tuh aku ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang buruk deh yang akan terjadi di aku. Soalnya di pikiran, kayak ada selintas pikiran itu tuh muncul sesuatu yang nggak baik. Aku tuh mikirnya aku tuh dibegal waktu itu. Ada kayak visual di otakku tuh aku muncul kayak pokoknya sesuatu yang jelek, tapi tuh kayak cenderung kayak dibegal gitu loh. Makanya aku minta tolong sama temenku, aku dianterin pulang dong gitu. Yang pertama tuh gak ada yang respon teman-temanku, emang kurang ajar emang teman-temanku tuh. Gak ada yang respon karena memang jarak rumahku itu tuh paling jauh di antara teman-temanku yang lain. Dan memang gak ada yang searah sama aku. Selain itu, teman-temanku tuh menganggap bahwa aku tuh anaknya
orangnya yang paling mandiri di KKN itu. Jadi kayak mereka tuh nganggapnya bercanda doang. Nah, setelah aku kan masih nunggu nih, masih ngobrol sama teman-teman. Aku ngerasa tambah nggak enak kan feelingku itu. Aku bilang lagi ke teman-temanku, aku diantarin pulang dong. Ya udah minta 2 kali. Kok temanku tuh nganggapnya tuh bercanda, bilang apain sih? Kok manja banget sih kamu gitu kan? Aku oh ya udah gitu kan. Habis itu aku pulang sendiri. Pas di jalan itu tuh kok ya sialnya banget ya, itu kan udah jam sekitar 11 malam. Aku tuh lihat ada orang nyebrang di tengah jalan itu tuh ada orang nyebrang. Posisinya kan aku menaik motor sendiri dari kecepatan tinggi, kaget di depan ada orang mendadak nyebrang. Aku ngerem mendadak, terus aku tuh terpental jatuh dari aku sama motorku tuh sekitar 10 meter. Jadi tuh bener-bener dari kecepatan tinggi banget ngerem terus jatuh. Nah, untungnya tuh masih ada orang yang jualan roti bakar di daerah situ, terus aku ditolongin kan. Terus ditanyain, Mbak kamu tuh kenapa? Ngantuk po, bilang gitu kan, karena udah jam 11 kan. Bilang, enggak Pak, terus itu ada orang nyebrang gitu. Terus bapaknya tuh bilang, enggak ada orang nyebrang Mbak. Lah, terus aku tadi tuh lihat apa gitu. Saya itu bener-bener, aku menghindari orang nyebrang biar aku tuh nggak nabrak dia, kok malah aku jatuh gitu kan. Terus aku mikir kan mungkin aku shock doang. Aku shock doang, terus waktu kecelakaan tuh alhamdulillah cuma beset-beset doang sih, nggak parah-parah banget. Tapi di hari berikutnya tuh aku baru sadar, aku kan ngerunut lagi nih kejadian waktu aku kecelakaan tuh. Kemarin itu tuh kok emang dari pagi tuh feelingku nggak enak banget. Tiba-tiba aku lihat jaket yang itu udah lama banget gak aku pakai, dan jaketnya itu memang bahannya tebel banget. Terus aku tuh kepikiran hari itu kok kayaknya aku harus ganti tas ya. Biasanya kan aku pakai tas cewek yang cangklong gini. Buat kemarin kan bawa laptop. Nah, kok hari itu tuh aku keliat tas laptop yang modelnya selempang gini loh, yang bawaan dari laptopnya itu. Nah, waktu itu emang aku kan kalau pakai jaket tuh waktu itu kemarin emang modelnya gini, yang dadanya doang yang ditutup gitu kan. Dan yang tas laptopku itu kemarin aku taruh belakang, taruh punggung. Waktu aku jatuh itu tuh beneran aku kan kayak orang pasti delosor gitu loh Mas. Delosor. Jadi yang jatuh duluan tuh aku mulai dari dada baru delosor itu sekitar 3 meter aku terseret dari motorku itu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa karena jaketku itu tebel banget. Dan kalau pagi itu aku nggak ganti tas, aku masih pakai tas yang cangklong sini, itu laptop pasti hancur. Tapi kemarin alhamdulillah waktu aku jatuh tuh karena tasku di punggung, jadi tuh nggak apa-apa. Jadi emang dari pagi itu feelingku jelek banget gitu loh. Kok ya kejadiannya malam itu aku kecelakaan, padahal visual yang ada di otakku itu kayak aku tuh dibegal gitu loh, ditusuk dari belakang gitu. Nah, terus itu kan udah awal-awal masa KKN. Terus kan akhirnya kan karena kakiku sama tanganku kan di sini beset-beset kan, udah luka-luka semua. Jadi waktu kita survei pertama ke lokasi KKN itu, karena aku bonceng temenku, aku juga posisi masih pincang-pincang kan ke sana. Pertama tuh sama Pak Duku, dikenalin dulu sama Pak Duku. Terus diajak ke rumah pondokan ya, poskonya kita, yang di tahun-tahun sebelumnya itu sudah digunakan untuk KKN-nya itu, untuk KKN periode-periode sebelumnya di desa itu. Nah, pas aku lihat itu rumah, kok aneh, rumahnya itu tuh kok, ya mungkin karena memang desanya tipikal rumah kosong, dan itu beneran di desa, jadi kayak kok rumahnya serem banget gitu kan. Terus aku tuh sampai sama teman-temanku tuh udah, ini kok rumah serem banget ya gitu. Teman-temanku tuh juga pada awalnya sih mereka belum ngeh gitu loh kalau rumah ini tuh serem. Nah, waktu aku lihat kok sekelebat itu, dari kan kalau rumah Jogja zaman dulu kan biasanya kan kamar mandi terpisah kan dari rumah utama. Nah, itu padahal siang-siang banget loh. Itu tuh ada orang dari kamar mandi itu sekelebat masuk ke dalam rumah. Tapi kan aku awalnya mikirku itu cuma kayak sekelebat aja gitu kan. Nah, waktu kita udah mau fix nih, udah kemungkinan besar kita tinggal di sini
tiba-tiba tuh yang punya rumah itu tuh datang marah-marah ke Pak Dukuh. Jangan, ini anak-anak KKN nggak boleh tinggal di sini gitu kan. Jangan tinggal di sini lagi gitu kan. Kok loh, kita kan kok mikirnya kita tuh baru mau terjun kok udah reaksi warga tuh kok kayak gini gitu kan, reaksi warganya kayak menolak duluan. Setelah itu kan yang punya rumah itu nawarin, gimana kalau anak-anak ini tuh tidurnya di tempat kakakku aja gitu. Cuma di situ kok, di belakang rumahku kok nggak jauh gitu kan. Ya udah, sama akhirnya kan awalnya tuh aku ngeliat reaksinya Pak Dukuh kok kayak malah Pak Dukuhnya yang kayak keberatan kalau kita tuh tinggal di rumah kakaknya yang punya rumah ini. Pikir kan, loh, ini kenapa sih kok awal-awal kita udah gini gitu kan, kok kayak nggak lancar gitu loh. Nah, setelah itu kan kita diarahkan ke rumah posko yang dimaksud sama yang punya rumah sebelumnya itu. Akhirnya kan kita dapet rumah pondokan. Itu tuh bener-bener kalau digambarin ya, itu tuh rumahnya itu bener-bener dikelilingi masih kebunnya tuh luas banget, bener-bener di tengah kebun. Itu cuma jejeran tetangga satu itu pun kayak masih keluarga sama yang punya rumah. Tapi sama jarak rumah antar yang lain itu jaraknya jauh-jauh banget. Dan itu beneran kita tuh di rumah kebun. Nah, pas di situ rumahnya itu kalau dilihat memang yang paling bagus di antara di rumah-rumah warga lain. Itu tuh rumahnya paling bagus. Menurutku itu yang paling mewah. Jadi kayak untuk ukuran di desa itu gitu loh. Jadi kok wow, waktu pertama kali masuk tuh kayak wah, kita beruntung banget nih dapat rumah yang bagus, bersih gitu loh. Kan soalnya kan bayangan kita kan waktu KKN kan ya maaf ya bakal ditempatkan di yang bener-bener rumah desa yang masih jauh banget gitu kan. Makanya kan kita waktu ditempatin di rumah itu tuh kita senang banget. Nah, waktu itu kan malam pertama itu kan hujan deras banget. Kita waktu datang ke sana tuh hujan deras banget. Nah, malamnya itu kita itu kan terbagi jadi 3 kamar. Cowok 1 kamar, terus yang cewek tuh split jadi 2 kamar. Nah, waktu di kamar yang aku kan berempat sama temanku 3. Nah, yang punya rumah, aku nyebutnya Mami aja gitu ya, Mami yang punya rumah itu. Mami itu tuh udah nyiapin semua perlengkapan kita di situ. Jadi kasur udah ada, terus bantal, segala keperluan kita tuh udah ada. Jadi kita tuh di sana cuma bawa diri sama bawa baju doang, nggak bawa apa-apa. Nah, waktu itu kan posisinya itu di kamarku itu kan harusnya kan kalau cuma satu kasur itu cuma muat untuk 3 orang. Itu masih model kasur busa yang mungkin tinggi sekitar 15 cm, jadi masih baru gitu loh. Masih enak lah dipakai. Tapi kan kita kan berempat nggak muat, itu beneran nggak muat. Akhirnya kan Mami ngasih kasur lagi, tapi kasurnya tuh modelnya kasur busa tipis. Akhirnya kan itu aku aja yang make itu kan, tak lipat jadi 2 biar tingginya tuh paling nggak sejajar sama yang teman kasur yang teman-teman lain gitu. Nah, dan aku tuh kalau tidur kan memang sukanya di paling pojok, tapi bukan yang deket tembok. Aku tuh menghadap aja kayak meja rias kecil gitu di depanku, sama kipas angin lah di situ. Nah, malam pertama itu aku tuh sekitar mungkin jam-jam 12-an malam itu denger orang baca Al-Quran. Mikirku kan oh, itu mungkin temanku cowok yang baca. Soalnya kan memang ada satu anak tuh yang anaknya religius banget gitu kan. Cuma aku mikir-mikir lagi, kok jam 12 dia baca Al-Quran dalam rangka apa? Tapi waktu aku inget-inget lagi, itu tuh suaranya kayak pakai toa di masjid gitu loh. Kan beda ya antara kita baca Quran toa di masjid. Dan itu kayak kedengarannya tuh dari jarak jauh banget, beneran suaranya tuh lirih, tapi pakai toa gitu loh. Padahal masjid deket poskoku itu paling jaraknya cuma sekitar 50 meter. Nggak mungkin ini orang tengah malam baca Al-Quran sekeras ini
dari jarak jam segini gitu itu kayak nggak logis aja gitu loh menurutku. Iya. Gitu ya. Nah waktu itu kan mikirku, oh ya udahlah orang baca Al-Quran aja kok, yaudah aku lanjut tidur. Nah kok pagi harinya itu kan aku nggak cerita apa-apa ke teman-temanku, aku diem aja. Takutnya malah teman-temanku tuh juga tersuges jadi takut gitu loh. Iya. Nah kok yang dilalahnya tuh malah teman-teman yang mulai cerita duluan. Katanya di kamarku itu semalam ada yang ngetok-ngetok di jendela. Jadi kayak biasa ngetok-ngetok gini, bilang assalamualaikum Iya. gitu. Padahal Oke. padahal kita itu belum kenalan sama seluruh warga yang ada di situ. Dan kalau dilihat dari jamnya dan lokasi rumah kita itu nggak mungkin ada orang tengah malam cuma iseng doang buat ngetok-ngetok kamar kita tuh nggak mungkin. Karena jarak rumahnya tuh beneran jauh banget. Logikanya itu karena Lagian siapa yang jaraknya, kurang kerjaan ngetok-ngetok malam-malam gitu kan ya? makanya Heeh. kan bilang assalamualaikum sambil ketok-ketok jendela gitu kan. Tapi aku nggak pernah denger ternyata yang ketok-ketok jendela itu tuh berlangsung selama 3 malam dan aku nggak pernah tahu kejadian itu. Nah terus tuh kan terus kita perlahan mulai kenalan kan ke warga-warga. Nah warga anehnya itu tuh warga-warga di situ tuh kayak bener-bener menutup diri banget dari kita. Jadi kayak nggak respect sama kita. Padahal kan mikirnya kita datang ke situ untuk membantu sosial yang ada di situ kan. Paling tidak kita memakmurkan masjid gitu kan. Tapi itu benar-benar tertutup banget. Seminggu pertama tuh kita nggak ngejalanin program apa-apa karena warganya sangat tertutup. Kayak bener kalau memandang kita tuh kayak sinis banget gitu loh orang-orangnya tuh. Terus tuh waktu di malam minggu pertama kita di situ itu akhirnya kita tuh diundang sama salah satu Pak RT yang di situ. Nah Pak RT yang di situ tuh cerita gini. Mereka tuh langsung nangkep gini Pak RT-nya tuh. Gimana jalanin program di sini susah ya karena warganya nggak open ya, bilang gitu kan. Loh. Kalau misalnya Pak RT-nya sudah sampai bilang gitu kan berarti memang dari awal warga itu memang nggak open kan sama kita. Ternyata tuh pernah ada kasus di periode KKN yang sebelumnya yang menyebabkan periodeku itu jadi kayak nggak di-respect gitu loh sama warga. Nah, awalnya Pak RT-nya itu nggak mau bener, tapi beliau tuh nggak mau jelasin kenapanya. Jadi kayak cuma mungkin masih terbayang-bayang sama yang periode kemarin Mbak bilang gitu kan. Tapi kan apa nih periode yang kemarin emang kenapa gitu kan. Terus kita kan juga jadi bertanya-tanya kan, kenapa memang periode kemarin jadi kasak kusuk gitu. Nah, yang lebih ngeselin lagi itu, jatuh. Ya ini gangguan astral nih kayaknya ini. Lanjut. Santai. Ada gangguan dikit, nggak apa-apa. Acuh, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Iya. Nah, yang di waktu aku tuh baru ya sekitar mungkin semingguan di sana juga. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh kecelakaan juga di lokasi KKN itu. Jadi aku tuh tergelincir karena itu kan daerah pegunungan ya, masih jalannya masih terjal tanah gitu ya. masih terjal dan itu areanya tuh nanjak terus gitu loh. Aku tuh tergelincir di situ. Jadi kayak ya ampun, aku mau KKN kenapa aku harus sakit lagi sih, harus kecelakaan lagi gitu kan, padahal yang kecelakaan yang kemarin aja baru sembuh gitu. Aku kecelakaan itu emang ngeselin banget, emang nggak bisa ngapa-ngapain aku jadinya di sana itu. Nah temenku tuh juga karena kan kalau aku kan beset-beset doang nih, yang aku lecet-lecet doang di lutut sama siku. Temenku itu ada juga, temenku tuh juga kecelakaan juga sampai kakinya dia tuh kesleo, bengkak gede banget di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ternyata waktu kita udah perlahan nih kenal sama, kan kita kan paling enak kan nyasar di muda-mudinya sana. Sama anak-anak kecil kan, kalau untuk KKN kan biasanya gitu.
Nah, Iya, waktu iya. nyasar di muda-mudi itu juga waktu udah mulai akrab nih sama mereka. Jadi di posko kita itu kan dari teras depan sampai ruang keluarga itu kan areanya udah berkeramik. Yang area keluarga ke belakang itu tuh masih model plester semen gitu loh lantainya. Nah, kita tuh ngamatin setiap ada anak muda-mudi yang main di kita, mereka tuh nggak pernah mau nyebrang di yang lepas dari keramik itu. Jadi mereka tuh nginjeknya pasti batas mereka tuh cuma sampai batas keramik, nggak pernah mau lebih dari itu. Kan kita mikirnya juga ini kenapa lagi gitu kok aneh ya. gitu loh. Soalnya mereka tuh sampai aneh banget. Dan ini sih untungnya alhamdulillahnya waktu di sana itu kamar mandinya di rumahnya mami itu tuh kamar mandinya ada di dalam rumah, nggak misah jauh dari rumah gitu loh. Nah, bahkan sampai anak-anak yang main ke situ, yang cowok-cowok yang pemuda sana, kalau misalnya mau ke belakang tuh sampai minta ditemenin sampai di depan pintu. Padahal tuh kalau dari teras memandang ke semua ruangan tuh udah bisa, tapi tuh anak-anak tuh nggak pernah ada yang berani sampai ke belakang itu gitu loh. Nah, mikirku kan ini apa sih kok kejadiannya tuh tambah menurutku kok tambah aneh gitu loh. Banyak teka-teki sebenarnya waktu di sana. Belum lagi yang teman-temanku itu tuh mereka tuh lebih yang dikena gangguan tuh sebenarnya mereka banget. Jadi mereka masih dengar suara-suara ketukan itu. Terus di area musola tuh sering ada anak-anak kecil di area situ yang mereka tuh sering ngelihat mondar-mandir di antara kamar kita, musola sama kamar yang cewek lain gitu loh. Jadi kok banyak anak kecil di rumah ini gitu kan. Padahal tuh ya anak-anak kecil yang seharusnya ada tuh juga cuma anak-anak warga yang sampai malam mereka udah pulang gitu. Tapi tuh sampai malam, sampai dini hari itu masih ada di situ, masih cekikian di situ. Akhirnya kan teman-teman kan selalu cerita nih ke aku kemarin diganggu gini. Akhirnya malah aku yang nggak kuat. Karena takut gitu ya. Jadi kayak menampung semua cerita horor, menampung semua energi dari teman-teman itu aku pendam sendiri, aku dikumpulin di aku, jadi aku itu juga takut malahan. Sampai aku tuh nggak pernah sampai setakut itu. Bahkan aku nggak pernah cerita nih sama orang tuaku kalau misalnya ada kejadian-kejadian aneh tuh jarang banget cerita, kecuali bener-bener aku tuh takut banget. Nah, waktu KKN itu sampai bener-bener aku chatting terus sama bapak ibuku, bilang aku kok takut banget ya Bu KKN di sini, kok situasinya horor gini gitu kan. Soalnya teman-teman aku nggak kuat Bu, aku sampai bilang gitu. Dan itu menurutku bagiku itu tuh aneh gitu loh, kok sampai aku setakut itu, sampai aku cerita ke orang tuaku tuh aneh kalau menurutku. Nah, akhirnya kan minggu kedua kalau nggak salah kan aku pulang sebentar karena ada acara di rumah, karena kan juga deket kan dari Gunung Kidul ke rumahku doang kan paling cuma sekitar sejam perjalanan. Nah, aku pulang karena itu kan posisi aku nggak bawa motor, aku diantar sama temanku. Pas balik ke posko kan aku diantar bapakku. Terus aku ceritakan ke bapakku semua hal yang aku alami yang diganggu-ganggu kan, aku ceritakan ke bapak. Terus bapak bilang, oh di situ memang ada, tapi nggak ganggu kok, terutama yang di area agak di belakang itu loh Dek, bilang gitu kan. Bapak tuh nunjuk satu titik gitu kan di situ, tapi nggak apa-apa, bilang gitu, kamu nggak usah takut, tapi juga nggak usah nantangin, ibaratnya gitu kan. Terus aku takut, Pak beneran nih nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, udah. Terus nggak tahu kan bapak ngapain gitu, pokoknya terus yaudah kalau bapak udah bilang nggak apa-apa kan berarti aku percaya dong sama bapak, bilang udahlah aman gitu kan. Nah, setelah aku pulang itu kejadiannya tuh malah lebih kerasa. Jadi mulai terkuak nih satu-satu. Mulai terkuak yang temanku yang tadi yang kecelakaan tadi, yang temen kan juga kesleo tadi kan. Akhirnya kan kakinya udah bener-bener sakit banget. Terus kan akhirnya dia minta dipijet urut
sama mbah yang ada di sana kan, mbah dukun pijet gitu kan. Terus tuh yang temanku itu setelah dari pijet itu ngajak aku ngobrol berdua doang, bertiga sama ketua KKN-ku waktu itu. Bilang gini kan, ini jangan diceritain ke teman-teman yang lain dulu. Ternyata itu kita tuh waktu dapat gangguan di rumah ini itu karena memang pernah ada insiden di rumah ini. Makanya ada insiden, pernah ada tragedi di atas yang apa itu namanya, plester tanah, yang lantainya itu yang masih plesteran semen itu. Jadi makanya yang anak-anak pemuda-mudi itu nggak pernah mau menyentuh yang plester semen itu karena mereka tahu ada kejadian itu di situ gitu kan. Dan itu tepat di atas meja makan yang biasanya kita buat makan bareng gitu loh. Jadi itu, nah waktu si simbahnya itu bilang cerita itu, aku baru ingat bapakku waktu kemarin nganter aku tuh juga nunjuk area ini, area yang ruang tempat makan kita ini gitu kan. Nah terus itu tragedinya kayak gimana Mbak? Ya mungkin bisa diperjelas mungkin. Jadi tragedinya itu tuh pernah ada orang gantung diri di atas meja makan itu. Gantung. Jadi pernah ada yang tragedinya tuh gantung diri di situ. Jadi kayak warga tuh beneran kayak takut banget gitu loh sama rumah itu tuh. Gitu. Terus tapi warga takutnya tuh juga kenapa tuh juga kalau cuma gara-gara insiden kejadian itu aja kok kayaknya kurang make sense gitu ya, kenapa mereka tuh takut gitu. Ternyata waktu, karena aku kalau pagi tuh suka jalan-jalan di daerah situ karena kan udaranya seger banget, karena aku suka jalan-jalan ngelilingin desa pagi-pagi itu. Nah setiap ketemu sama ibu-ibu yang pada baru beli sayur gitu kan, diajak ngomong, Mbak kalau lewat sini hati-hati ya, sering ada ular gitu kan. Mikirku kan, ular, karena kan memang masih daerah kebon kan, masih pedalaman banget, itu beneran kebon banget lah. Terus aku bilang, ular ya Bu ya, ya udah besok aku hati-hati, aku bilang gitu doang kan. Terus ibunya tuh bilang, ular Mbak, iya ular kepalanya 2. Hah? Kok kepalanya 2? Mikirku kan terus, iya Mbak itu tuh sering jalan dari sini ke situ, nyebrang ke arah rumah posko kita. Aku terus mikir kan, lah ular kepala 2. Oke Bu, kan aku mulai agak gimana gitu kan sama cerita warga gitu. Iya Mbak, dan itu gede ularnya tuh sepohon kelapa. Lebih nggak masuk akal lagi dong, itu ular gede banget dong, berarti berkepala 2 gitu kan. Terus iya Mbak, tapi udahlah Mbak, pokoknya hati-hati aja kalau lewat sini. Dan itu tuh masih di area jalan menuju poskoku gitu loh. Makanya warga kayak notice banget. Akhirnya kan warga udah mulai terbuka gitu loh sama kita tuh. Akhirnya bisa berani cerita yang kayak gitu. Terus tuh juga gini, yang di persimpangan menuju jalan rumah masuk poskoku itu juga warga cerita, Mbak nanti kalau di setapak jalan itu juga hati-hati ya kalau lihat sesuatu, bilang gitu kan. Terus kenapa lagi nih Bu, lah bilang gitu kan. Pernah ada orang yang lihat seseorang di situ, diajak ngobrol, terus gila orangnya itu. Dia merinding. Jadi yang warga situ itu tuh pernah kayak diajak ngobrol sama, nggak tahu itu tuh siapa. Pokoknya di gang deket, di gang rumah, persimpangan rumah itu, terus hari-hari berikutnya terus dia gila gitu loh. Makanya kan terus kok jalan menuju poskoku aja kok serem gini gitu kan. Terus Mbak Ain, untuk ini nanti mungkin lebih diperjelas kayaknya bagian yang paling seru nanti di part 2, karena ini untuk part pertama kita coba jeda dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini kita nanti akan masuk ke part 2 dan mungkin di situ bisa disimpulkan nanti sebenarnya ini semua rahasia arahnya kemana ya, kayak gitu ya. Oke, kita ending dulu untuk part 1. Teman-teman jangan kemana-mana. Pasti pada penasaran gimana ending dari cerita Mbak Ain ini.
yang di Instagram mungkin lebih dikenal dengan sebutan sepotong kaki. Stay tune Iya, terus, betul. jangan kemana-mana, kita akan lanjut di part 2 setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune.